Sahabat Ikalawaya dimanapun berada, video kali ini kita akan membahas soal perkembangan olahraga di Labuan Batu, khususnya olahraga bola. Poslap yang pernah berjaya di era-era 70-an dulu, namun sekarang dengan berkembangnya bola modern, Poslap kelihatan seperti ditelan bumi. Ayo saksikan video berikut ini. Sekarang kita coba minta pendapatnya Saudara Bicun, mantan pengurus Persikota, dalam manajemen sepak bola modern ini. Bagaimana Bung Bicun? Baik, 2010 sebenarnya sih bisa dibilang bukan pengurus, tapi saya ada di dalam ruang lingkup Persikota. Tangerang, di PSSI-nya Kota Tangerang. Dan saya satu-satunya orang membuat Liga Batak Sebanten tahun 2010, Bang Iwan. Waktu itu wali kotanya yang pernah kemarin Gubernur Wahidin. Oh, Wahidin ya. Nah, dia kan gubernur. Waktu itu dia mencari dukungan sama orang Batak untuk jadi yang kedua kali. Jadi gini Bang Berlin, saya lihat hampir sama ini Bang tadi omongan ini. Jadi memang sejak APBD tidak boleh lagi digunakan. Dulu kan Persikota ini sempat dibilang bayi ajaib, zaman-zaman Sudirman. Kenapa? Dulu APBD gampang dan uang Persikota, uang Kota Tangerang itu kan banyak Bang, banyak, sangat luar biasa, perusahaan gede banyak. Jadi yang saya lihat dulu sistemnya si Wahidin ini, jadi ada perusahaan besar, contohnya yang setiap tahun dia, Bang, setiap tahun dia untuk kontribusi di Persikota itu Gajah Tunggal, pabrik ban Gajah Tunggal yang ada di Jatiwung, yang di Cimone itu minimal kalau nggak salah waktu itu pada saat perserikatan, bukan perserikatan, udah liga waktu itu setahun tuh 5M. Nah, jadi sistemnya aku kurang tahu, dia Abang Iwan orang pajaknya. Kalau di daerah itu ada PAD namanya Bang, ada Bang, pasti penghasilan. Nah, jadi di lobi si Wahidin ini, perusahaan ini panggil, lu PAD lu berapa nih? Untuk ke Pemda ya Bang, ada ya Bang ya, sebelum ke pusat ada lagi kan Bang? Ada ya Bang ya? Jadi intinya Bang Bicun, kalau kemajuan sepak bola itu tergantung kepada supporting dari kepala daerah. Setuju Bang Bicun? Betul. Nah, di situ intinya Bang Bicun mau mengatakan bahwa kemajuan sepak bola juga tergantung dari kepedulian dari kepala daerah, begitu ya? Betul. Ya, terus karena memang sekarang ini yang saya bilang tadi Bang Beli, klub sekarang yang sudah menuju ke profesional dia harus punya dua, satu PT bisa ini, sama kayak PSMS pun dia kan PT Ayam Kinantan namanya, ya, yang mayoritas dipegang sama si mantan gubernur. Mantan gubernur ini daerahnya sekarang kan, ya, ini kan udah turun, nggak ada lagi tajinya, hancur PSMS. Nah, sama juga di Poslap itu pun Bang Iwan, kalau memang kita mau, tinggal bupatinya siapa, bukan nggak bisa, memang dari APBD nggak akan berani ngambil, nggak berani. Bisa dikeluarkan tapi nggak banyak, minimal 500 juta, tapi yang lain nanti pasti cemburu, tergantung KONI, karena gini, misalnya jatahnya bulu tangkis, jatah lu setahun misalnya 100 juta, diambil sedikit diantuk ke sini. Bang Berlin, ini mantan pemain Poslap. Kita mau minta pendapatnya bagaimana memanage sepak bola di era sepak bola modern. Maksudnya kita membanding-bandingkan dengan zamannya Bang Berlin dulu, Poslap bisa disegani, tapi sekarang hanya tinggal kenangan dan prestasinya sangat memalukan. Silakan Bang Berlin. Oke, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sepatah dukata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi begini, menurut penderitaan olahraga lah di Labuan Batu itu sangat prihatin. Kalau umpamanya pemerintah itu menyampaikan kata pendekatan kepada generasi-generasi kita penerus, saya mungkin alangkah baiknya. Tapi ini kalau kita lihat ya penurunannya ataupun ini memang sangat prihatin. Contoh, saya pribadi dari mulai tahun 76 sangat prihatin
Bahkan sampai saya tidak tembus sampai menyekolahkan studian saya gara-gara tidak ada bantuan daripada pemerintah setempat. Sebenarnya kemauan kita sangat tinggi, tapi terbatas. Jadi yang saya maksud, prihatinlah pemerintah setempat. Kalau apapun pekerjaan kita, apapun kemauan kita, terlebih-lebih olahraga itu kan sehat. Saya pikir pemerintah itu kurang memperhatikan. Termasuklah di sini KONI. Jadi kalau dibilang katanya masalah anggaran dana segala macam, itu tergantung pemerintah. Kalau masalah perkebunan itu mah PT swasta. Memang perkebunan itu sangat membutuhkan di bidang olahraga. Justru maka perkebunan itu bisa maju ya karena disupport daripada pemerintah mereka ataupun yang punya pemilik PT masing-masing. Jadi makanya kita bilang jelas itu memang Poslap itu bukan dibilang kabupaten ini. Poslap itu Persatuan Olahraga Labuan Batu. Kita nggak bisa bilang bahwa Labuan Batu Utara, Selatan. Yang penting Poslap kepanjangannya itu Persatuan Olahraga Labuan Batu. Siapapun itu daerahnya tetap Labuan Batu. Jadi kami memohon, kalaupun diterima pemerintah setempat, coba kita bikin pendekatan lah kepada generasi-generasi penerus kita. Contohnya kecil, ibaratnya ini untuk bikin satu bisa aja lapangan kerja, menyerap lapangan kerja. Tapi ini nggak ada, sangat menderita lah dari mulai tahun 76 sampai detik ini. Memang benar-benar sulit. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dari segi finansial memang mungkin kan setiap pemain itu kan menginginkan masa depan. Nah, bagaimana mencegah mereka agar nggak bisa lari keluar? Nah, justru itu makanya kita bilang, Pak, ini apabila kita tarik dia, kita lihat dia ada istilahnya talenta. Ya mungkin perusahaan-perusahahan kita kan masih banyak di Labuan Batu. Jadi katakanlah kita beri pekerjaan lah, entah di perkebunan, entah di mana. Jadi sebagai kita orang tua, ya kita dukung anak kita di situ, karena dia membawa nama Labuan Batu. Ya, silakan. Dari saya, dari kelompok masyarakat Labuan Batu, sesuai apa yang diajukan terdahulu tadi, bahwa perusahaan-perusahaan swasta itu, Pak, itu ada yang namanya CSR, itu kebutuhan masyarakat. 25% dari perusahaan itu wajib keluar ke masyarakat. Di Labuan Batu itu ada PT Cisadane. Itu saya tahu di Negeri Lama itu hanya memo Ibu Wakil Bupati itu bisa keluar 1 M untuk masyarakat. Cisadane saja. Satu perusahaan. Lain PT Siringo-Ringo yang benar-benar manajemen dan dukungan pemerintah daerah, itu Poslap bisa bangun. Itu kewajiban CSR itu untuk masyarakat. Kalau itu tidak diambil, itu diambil oleh kepala-kepala negara. Kepala-kepala pejabat-pejabat setempat. Kalau itu tidak dimanfaatkan, dan itu banyak di sweep. Saya tahu di daerah saya. Sehingga bupati saya bikin perusahaan, yayasan yang bisa menyedot CSR ini. Kita itu kalau BUMN nggak bisa lagi dikutak-katik karena ada PSSI dari Arief Thohir, itu nggak bisa dikutak-katik di perusahaan swasta itu. Kata Bung Adam itu benar, CSR-nya kemana? Ya itu yang harus benar-benar dikejar itu. Terima kasih. Dari Pak Azwar ini, mantan pejabat di Departemen Keuangan, kira-kira apa sumbangan kira-kira yang bisa disumbangkan ke Poslap, pemikiran-pemikiran cara mencari dana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya sangat berempati dari Kalabaya ada pemikiran untuk kemajuan dari Poslap, karena terus terang di zaman kami dulu, karena saya keluar dari tahun 80, itu di tahun 70 itu Poslap luar biasa. Kita hanya kalah dari PSKTS, PSDS.
namanya PSAA, Bang Adam ya, Iya. Asahan habis dikilas semua. Tapi sekarang kita lihat kemarin kata Bicun malah dihajar sama Labuan Batu. Jadi intinya begini, intinya sumbangan saran dari Kalabaya nanti kita kemas sebaik mungkin. Memang tadi intinya adalah apakah pejabat-pejabat di Labuan Batu, khususnya pusat induk ya, punya hobi nggak tentang olahraga? Karena memang agak berat. Kalau mereka tidak punya hobi itu agak susah. Tapi nggak apa-apa, kita tidak bisa menyerah gitu ya. Dan kita juga nanti kalau bisa memang ada pertemuan dengan pejabat-pejabat di Labuan Batu, khususnya mengingani olahraga ini, bagaimana supaya Poslap ini bisa jaya lagi. Saya setuju tadi dari beberapa teman-teman bahwa sebenarnya dana itu nomor 2 lah. Yang penting ada kemauan dulu. Kalau ada kemauan, bisa ada jalan. Jadi nanti bisa pendekatan dengan perkebunan, dengan pengusaha-pengusaha kelapa sawit yang katanya Labuan Batu kaya. Ya Bang Berlin ya, kaya bahwa sumber daya alam kelapa sawit bisa sekian-sekian, tapi tidak ada sumbangan ke olahraga. Nah, pertemuan ini saya kira perlu diapresiasi ya, karena selama ini tidak ada satupun yang peduli gitu lah ya. Nah ini saya apresiasi dengan Pak Effendi ya sebagai penggagas Ketua DPP Kalabaya untuk mengadakan diskusi. Nanti mungkin dari teman-teman yang lain, tapi intinya cuma satu. Intinya adalah coba kita nanti berkoordinasi dengan pejabat-pejabat yang berwenang di Labuan Batu. Bagaimana meningkatkan ini? Selama ini kan tenggelam ya. Apakah dana nggak ada? Dana itu nomor 2. Yang penting ada kemauan dulu. Kalau ada kemauan, di situ ada jalan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Dari Bang Ridwan ini, Letkol Ridwan. Gimana Bang Ridwan? Intinya adalah masukan. Masukan, kita bukan mengkritik tapi memberi masukan kepada kemajuan olahraga di Labuan Batu. Silakan Bang Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Kami yang di perantauan tetap mendoakan masyarakat Labuan Batu khususnya dan umumnya Labuan Batu, baik Labuan Batu Selatan maupun Labuan Batu Utara, karena awal dari Labuan Batu Selatan dan Labuan Batu Utara merupakan cikal bakal dari Labuan Batu Induk. Ini tidak terlepas karena bagaimanapun kalau kita ingin mendalami atau mencintai olahraga, tentunya kita juga harus mencintai warga baik tadi Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara maupun Labuan Batu Induk. Saya selaku warga Labuan Batu Induk yang berdomisili saat ini di perantauan di Jakarta, tentunya izin menghimbau kepada kita semua, marilah kita pertama mencintai olahraga, karena dengan olahraga efeknya sangat banyak, baik untuk kesehatan, silaturahmi, bahkan untuk pembangunan Labuan Batu keseluruhan. Dengan jalan mencintai tentunya kita harus juga saling bersilaturahmi, berkoordinasi baik kepada masyarakat setempat maupun pemerintahan yang selaku pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan tersebut. Kami sebagai warga negara melihat bahwa pemerintahan maupun warga sebenarnya sudah menjalin kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Namun perlu perekatan antara tokoh-tokoh olahraga, cendekiawan maupun pemuka-pemuka olahraga, termasuk juga tim-tim dari sponsor. Ini harus kita galak, kita biarkan secara bersama-sama. Dengan arti tim itu apabila berjalan sendiri-sendiri, ini tidak akan baik sampai kapanpun. Tapi kalau kita berpadu sama tim, tentunya kita akan kuat dan makin kuat lagi ke depannya. Apalagi ini tahun 2024 yang sangat menjanjikan kepada kita semua. Kami berharap sebagai warga yang ada di Labuan Batu namun hari ini berada di Jakarta, tentunya mengimbau, marilah kita sama-sama saling pengertian, saling berbagi, saling mendukung, saling membantu antara sesama untuk bagaimana meningkatkan tingkat persepakbolaan khususnya, apalagi tahun-tahun sebelumnya era-era 80-an sampai kalau tidak saya salah atau kurang pada kenyataannya itu Poslap memberikan nama harum yang baik tingkat daerah maupun tingkat
profesional. Namun karena kendala mungkin usia para tokoh-tokoh kita ini sudah katakanlah ujur, tentunya bagaimanapun kita harus mendalami lagi sejarah-sejarah tersebut. Mungkin ini aja dulu. Jadi tidak lengkap kalau tidak ada suara yang mewakili OC-OC. Kebetulan kita hadir yang paling cantik di sini, namanya OC Ati. Nur Hayati. Silakan, Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau masukan dari saya mungkin kurang paham banget dengan bola. Semoga dengan Ikalabaya ini Poslap di Labuan Batu bisa hidup kembali, maju seperti dulu kala. Terima kasih. Bilang gak yang penting semeya. Ini benar atau enggak? Secara agama pun kita bilang kalau memang dia memang benar-benar ada hobi dibarengi dengan imannya, saya pikir bisa maju. Nggak ada yang nggak bisa maju. Jangan kita bikin seperti sekarang, bupatinya pun dikandangin. Nah, ini udah satu kejelekan kabupaten ini. Jadi yang kita maunya itu gitu. Marilah pemerintah itu mendekati masyarakat itu ataupun generasi penerus. Sebenarnya sih secara pribadi memang kalau abang ini senior ya. Saya pun pernah di Poslap, tapi tingkat junior. Saya mengalami seperti kata abang ini TC di bawah kolong itu kan, dulu kan TC tidurnya situ bang. Iya. Di bawah di apa itu di Stadion itu, di situlah TC-nya tidur situ. Abang ini pelatihnya berhasil Tamrin, saya juga waktu itu Tamrin ya. Ya, di situ memang prihatin bang. Cuman dulu bang beda sama sekarang. Dulu memang kita dipanggil saja kebanggaan itu udah luar biasa. Kita nggak mikir. Bayangkan abang dulu kita main ke Binjai, abang ini masih mending nginep, main ke Binjai, ya, main ini besok nih, hari ini berangkat bang. Itu cuma nyari rumah orang di Binjai. Untuk kita ngapain? Istirahat doang, ganti baju. Main nih sore nih, paling kita udah nggak tidur deh rantu. Main sore, dundam, cuman dibawa sebentar makan kemana, pulang lagi malam sampai ke rantu. Gimana nggak capeknya bang? Tapi bagi kita itu kebanggaan. Nah kalau sekarang ini pengalaman saya bang, saya lihat ini profesional. Kenapa sedikit saya bilang gini bang? Gini bang, siapa yang pernah kenal Madura United? Benar nggak bang? Siapa dulu kenal Lamongan FC? Nggak usah jauh-jauh, Sulawesi zaman dulu. Bolang Mongondo FC, siapa yang kenal? Di Bolang Mongondo itu mana? Militer apa? Bekasi Sulawesi City. Utara kan? Berarti dari sepak bola bisa memperkenalkan suatu produk daerah. Ya. Di sini saya yang mana tahu lah rezeki abang ini nanti mana tahu entah jadi pejabat di rantau biar abang dengar. Kenapa bang saya bilang begitu? Sesuatu kepala daerah itu begitu dikenal orang pun akan investasi bang. Itu harusnya keuntungan itu bang, ya kan? Madura United dia sistemnya gimana? Memang kemarin udah ketangkap KPK bosnya, anggota DPR siapa namanya lupa. Tapi orang peduli bang. Orang Madura itu toko-toko besi, bos-bos besi semua sini ditanduk sama dia. Siapa yang nggak kenal Madura United? Madura kan bukan dari nol bang. Jun, gimana kira-kira peran Ikalabaya? Sedikit saya bilang, seperti yang saya bilang tadi, untuk ke profesional ada dua bang, untuk klub bikin PT sama masuk yayasan. Berarti apa? Kita bisa masuk yayasan kita ke Poslap. Nah, yang penting gini bang, ada Bang Adam, ada ketua nanti masuk ke ketua Poslap atau ketua PSSI di Labuan Batu. Kita ngasih argumen gini loh, kami mau kata kasar gini bang, ngambil ahli Poslap dengan membawa nama Ikalabaya, kan cocok bang, Ikatan Keluarga Labuan Batu. Kalau kayak PSMS namanya sekarang Ayam Kinantan, PT Ayam Kinantan yang dipegang sama si Edi Ramayadi, ya bang. Kita bisa bang, kenapa pun nanti Ikalabaya ini bisa masuk dan bisa sukses. Kalau kita dapat sponsor, kita dapat ini, sekian persen masuk ke Ikalabaya bang. Itu maksud saya. Misalnya Komentar daripada samanya semua kita ya kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Ikalabaya akan mendukung, support habis bagaimana supaya Poslap ini naik lagi, hidup lagi. Artinya apa? Kita yang dari pusat ini bisa mensupport bagaimana supaya pimpinan-pimpinan yang ada di sana bisa sejalan dengan pemikiran kita. Itu aja yang penting. Dan Poslap ini mudah-mudahan akan berjaya lagi ke depannya. Oke, merdeka kata Bang Adam. Kita potong, mungkin kita mulai dari Bang Adam dulu mengenai manajemen Poslap, dan nanti baru kita masuk ke pemain. Silakan Bang Adam. Dalam era sepak bola modern,
bagaimana Bung Adam menanggapi ketertinggalan Poslap dalam segala hal? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Saya mau mengawali pembicaraan ini. Yang pertama itu adalah sejarah Poslap. Supaya sama-sama kita ketahui, mohon maaf, Lai Berlin. Sama-sama kita ketahui Poslap ini lahir tahun 1952. Ya, kita mungkin belum ada yang lahir pada waktu itu ya. Tahun 52 saya bagi untuk berapa DA. Ini saya bagilah nanti berapa dekade. Dekade pertama saya mulailah dari lahirnya Poslap sampai tahun 62. Di mana pemain Poslap itu berasal dari kesatuan-kesatuan. Ada dari militer, ada dari polisi, ada dari dinas-dinas yang lain. Jadi bersifat bonden. Bonden ini maksudnya klub untuk kabupaten itu 52 sampai 62. Nah, di situ hanya sifatnya fanatisme aja. Bisa bermain Poslap itu udah satu kebanggaan bagi mereka. Satu, kedua melepas hobi. Ya, melepas hobi. Dulu banyak tentara, polisi dan lain sebagainya itu ingin melepaskan hobi di sepak bola. Saya tinggalkan itu dekade 52 sampai 62 karena kita belum lahir. Nah, saya sekarang masuk ke dekade kedua dari 63 sampai ke 75. 63 sampai 65 itu ada gonjang-ganjing masalah politik sampai pecahnya G30S. Nah, di sini dari mulai tahun 1966 itu banyak pengusaha Chinese itu umumnya itu mencari perlindungan sama pejabat-pejabat terutama polisi dan tentara, sehingga pada waktu itu mereka gampang diajak bekerja sama. Mereka nggak sayang-sayang mengeluarkan biaya karena mereka itu umumnya mencari perlindungan. Satu, mungkin ada yang kenal dengan Tuan apa yang pemilik Sukadame jalan apa? Tuan Lui Sukadame jalan apa namanya? Imam Bonjol Sukadame. Itu habis-habisan itu. Satu lagi yang namanya Pak Kimpong. Kimpong ini adalah perwakilan PT Hokli. Mereka tuh nggak peduli uangnya habis, yang penting mereka aman. Dan jadi masalah karena uang banyak, ya Poslap. Satu, yang kedua tahun 67 pada saat Bapak Kolonel Haji Iwan Matsum Bupati itu punya hubungan khusus dengan Bapak Abdul Muluk Lubis. Abdul Muluk Lubis ini sejarah ya. Abdul Muluk Lubis ini dirjen perkebunan pada masa itu. Sahabat baik sama Bapak Marah Halim, sahabat baik dengan Bapak Iwan Matsum, bupati kita. Nah, Bapak Iwan Matsum pada waktu itu mengadakan pendekatan kepada Abdul Muluk Lubis. Pendekatan itu apa? Supaya seluruh kebun yang ada di Sumatera Utara dan khususnya Labuan Batu itu mau diajak kerjasama. Nah ini dulu, ini sejarahnya ya. Mengapa dulu Poslap bisa bermesraan dengan kebun-kebun? Kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan Pak Abdul Muluk Lubis ini. Atas perintah beliau kebun tuh patuh, sehingga apapun fasilitas, apapun keinginan Poslap itu bisa terwujud dengan dukungan penuh. Pertama, pemain. Mereka pasti kasih pemain. Berapa lama pun dipakai Poslap pasti dikasih. Diberi kekuatan, diberi apa?